Halo semuanya, selamat datang kembali di Ngatur Receh Podcast. Bareng saya, Akba. Tempat kita ngobrol santai soal keuangan sehari-hari, tanpa ribet, tanpa teori yang bikin pusing. Karena uang itu dekat sama hidup kita, tapi kadang bikin kita jauh dari tenang. Hari ini, saya mau bahas sesuatu yang pasti udah nggak asing lagi di telinga kalian. Pay later dan kartu kredit. Katanya dua-duanya bisa bikin hidup kita lebih gampang. Tinggal klik, tinggal gesek, barang langsung kebeli. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah ini benar-benar solusi pintar atau justru jalan cepat menuju sengsara? Saya yakin banyak dari kalian yang punya pengalaman dengan pay later. Entah itu di marketplace online kayak Shopee, Tokopedia, atau di aplikasi ride hailing. Jujur aja deh, siapa yang nggak pernah tergoda pakai pay later pas lagi tanggal tua, tapi ada diskon barang kesukaan? Saya juga dulu pernah ngalamin hal yang sama. Rasanya tuh gampang banget. Nggak punya duit? Tenang, masih bisa belanja. Cuma klik, bayar nanti. Selesai. Tapi masalahnya ada di kata nanti. Karena seringkali, nanti itu datang lebih cepat daripada yang kita kira. Tiba-tiba tanggal gajian habis dipotong buat bayar cicilan pay later bulan lalu. Tiba-tiba, gaji baru masuk, udah kebagi buat nutupin bunga kartu kredit. Saya pernah ketemu cerita nyata. Ada orang yang awalnya cuma pakai pay later 200.000 buat beli kebutuhan kecil. Tapi bulan berikutnya, karena merasa gampang, dia pakai lagi 500.000. Terus naik jadi 1 juta, 2 juta, sampai akhirnya dia nggak bisa bayar penuh. Dan disitulah bunga mulai menggila. Dari yang tadinya merasa cuma pinjam sebentar, jadi kebiasaan gali lubang tutup lubang. Nah, sebelum kita lebih jauh bahas jebakan pay later dan kartu kredit, saya pengen kita lihat dari sisi positifnya dulu. Karena sebenarnya, dua alat ini nggak selalu buruk. Bahkan kalau dipakai dengan bijak, bisa bantu banget. Kartu kredit misalnya, banyak yang salah paham. Seolah-olah kartu kredit itu musuh. Padahal kartu kredit bisa jadi sahabat. Dengan kartu kredit, kita bisa dapat reward, cashback, bahkan cicilan 0%. Kalau kita disiplin, selalu bayar tagihan full setiap bulan, kartu kredit sebenarnya bisa jadi alat bantu mengatur arus kas. Pay later juga sama. Kalau dipakai untuk kebutuhan mendesak dan kita tahu pasti ada uang buat bayar bulan depan, pay later bisa jadi jembatan kecil yang menolong. Misalnya, pas kita butuh bayar ongkos pulang kerja sementara saldo e-wallet kosong, atau beli kebutuhan sehari-hari yang benar-benar penting. Jadi, masalah sebenarnya bukan di alatnya, tapi di cara kita memakainya. Dan disinilah banyak orang kejebak. Kenapa orang gampang banget jatuh ke perangkap pay later dan kartu kredit? Alasan pertama, emosi. Belanja itu seringkali bukan soal kebutuhan, tapi soal perasaan. Lagi stres, lagi sedih, ada diskon, langsung klik beli sekarang. Dan karena pakai pay later atau kartu kredit nggak terasa kayak keluar uang beneran, kita lebih gampang kebablasan. Alasan kedua, kurang perhitungan. Banyak yang mikir, cuma cicilan 100.000 per bulan, ringan kok. Tapi mereka lupa, kalau punya 5 cicilan 100.000, ya sama aja 500.000. Dan kalau gaji pas-pasan, itu bisa bikin nafas keuangan sesak. Alasan ketiga, gali lubang tutup lubang. Ini yang paling bahaya. Banyak orang pakai kartu kredit buat bayar pay later atau sebaliknya. Akhirnya bukannya nutup, malah makin dalam. Nah, sekarang gimana cara kita bisa bijak pakai dua alat ini? Ada beberapa langkah sederhana. Pertama, tanya diri sendiri sebelum klik. Apakah barang ini benar-benar saya butuhkan atau cuma pengen? Kalau jawabannya cuma pengen, tahan dulu. Kedua, batasi penggunaannya. Kalau gaji kamu 5 juta, jangan sampai cicilan dari pay later atau kartu kredit lebih dari 10% gaji, alias maksimal 500.000 per bulan. Itu pun kalau memang mendesak. Ketiga, selalu bayar full tagihan kartu kredit. Kalau cuma bayar minimum, bunganya bisa bikin utang makin numpuk. Keempat, catat semua cicilan. Serius, jangan remehkan catatan. Kadang kita merasa, kecil kok, tapi pasti total ternyata besar. Dan yang terakhir, ubah pola pikir. Pay later dan kartu kredit itu bukan duit tambahan. Itu utang. Jadi kalau kamu klik bayar nanti, anggap aja uang kamu bulan depan sudah berkurang. Jangan kaget kalau gaji rasanya cepat habis. Saya mau jujur di sini. Dulu saya juga sempat terlena dengan mudahnya pakai pay later. Rasanya kayak punya dompet ekstra. Tapi setelah saya sadar tiap bulan gaji saya habis cuma buat nutupin cicilan, saya mulai berhenti. Dan ternyata lebih lega. Saya jadi bisa kontrol pengeluaran lagi dan gak was-was tiap ada notifikasi tagihan masuk. Buat kamu yang mungkin sekarang lagi kejebak pay later atau kartu kredit, jangan panik. Masih ada jalan keluar. Mulailah dengan berhenti nambah utang baru. Habis itu, bikin daftar semua cicilan. Urutkan dari yang bunganya paling tinggi. Bayar itu dulu. Pelan-pelan, lama-lama bisa beres. Dan kalau kamu ngerasa perlu bantuan, jangan malu cari teman diskusi. Atau baca-baca referensi biar makin ngerti cara ngatur utang.
Untuk episode ini, saya mau kasih kamu beberapa referensi bacaan biar bisa lebih dalam belajar soal manajemen utang dan penggunaan kredit. Buku The Total Money Makeover, Dave Ramsey. Artikel Mengatur Penggunaan Paylater Agar Tidak Terjebak Utang, Finansialku.com. Situs ojk.go.id, bagian literasi keuangan tentang kartu kredit dan layanan pembiayaan. Jadi, kesimpulannya, paylater dan kartu kredit bisa jadi alat pintar kalau kita pakai dengan disiplin, tapi bisa jadi jebakan sengsara kalau kita pakai tanpa kendali. Pilihan ada di tangan kita. Kalau kamu ngerasa episode ini bermanfaat, jangan lupa buat subscribe channel Ngatur Receh, biar nggak ketinggalan obrolan keuangan berikutnya. Dan kalau kamu punya pengalaman pribadi soal paylater atau kartu kredit, boleh banget cerita di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi pelajaran buat teman-teman lain juga. Sampai sini dulu obrolan kita hari ini. Saya Akba pamit dulu. Ingat, atur recehmu hari ini biar besok nggak sengsara. Sampai jumpa di episode selanjutnya.